Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan nama saya Sulaiman Wahid Batubara dengan NPM 230826016. Saya akan membuat video mengenai tugas remediasi dari blog gastro yang materinya mengenai IBS. Eh, jadi IBS ini merupakan gangguan pencernaan yang mempengaruhi usus besar. Terus kondisi ini menyebabkan serangkaian gejala seperti sakit perut, kembung, diare, atau sembelit, atau kadang-kadang kombinasi keduanya. Terus untuk gejalanya ini itu seperti nyeri atau kram perut dan seringkali di bagian bawah perut yang bisa mereda setelah buang air besar. Lalu perubahan pola buang air besar itu contohnya seperti diare, sembelit, atau keduanya secara bergantian. Lalu ada kembung dan perasaan penuh yaitu terasa ketika setelah makan. Terus ada gas berlebih, itu sering kentut atau merasa perut terasa penuh. Lalu munculnya lendir dalam tinja yang kadang bisa terlihat sebagai lendir berwarna putih. Dan untuk etiologi ini penyebab pastinya belum diketahui, namun diduga karena gangguan motilitas di usus. Eh, untuk faktor resikonya ini sering terjadi pada wanita dan usia produktif muda. Eh, Lalu mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten atau seperti tepung dan gandum. Lalu ada stres psikologis. Lalu untuk patofisiologinya ini ya, eh, pada IBS ini dia terjadi gangguan motilitas usus, baik berupa hipermotilitas atau terlalu cepat yang menyebabkan diare IBSD atau hipomotilitas atau terlalu lambat yang menyebabkan konstipasi IBSC. Kontraksi usus yang tidak normal dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan perut. Jadi IBS ini lebih sensitif terhadap ekstensi usus sehingga rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan nyeri dapat dirasakan lebih kuat atau hiperalgesia visceral. Hal ini berhubungan dengan peningkatan aktivitas saraf di usus dan otak. Peningkatan jumlah sel imun seperti mast cell dan limfosit di mukosa usus yang menyebabkan inflamasi ringan dan meningkatkan sensitivitas visceral. Lalu untuk pemeriksaan fisik ini berupa eh, meraba perut untuk memeriksa adanya nyeri tekan, pembengkakan atau massa tubuh. Lalu memeriksa tekanan darah, suhu tubuh dan detak jantung. Lalu untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab nyeri perut lainnya seperti gangguan saraf dilakukan pemeriksaan neurologis. Lalu untuk pemeriksaan penunjang itu yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat anemia atau infeksi. Lalu ada yang kedua untuk pemeriksaan lambung, untuk memeriksa adanya darah atau parasit atau bakteri yang menyebab infeksi. Lalu ada pemeriksaan kolonoskopi yang yang dimana yang yang dimana pada pemeriksaan kolonoskopi itu dia menggunakan tabung panjang dan kamera kecil untuk memeriksa bagian dalam usus besar. Terus kolonoskopi ini dilakukan untuk menyingkirkan polip kanker atau penyakit radang usus. Lalu untuk farmakonya ini berupa obat antispasmodik seperti Buscopan, lalu ada obat untuk mengurangi frekuensi dan volume tinja seperti loperamid dan probiotik. Lalu untuk non farmakonya itu yang pertama dengan modifikasi pola makan, yang kedua manajemen stres, lalu yang ketiga terapi fisik. Uh, Adapun untuk komplikasi lainnya itu dia yang pertama itu malnutrisi yang terjadi terutama pada pasien IBS yang membatasi banyak jenis makanan karena takut memicu gejala. Lalu yang kedua ketidakseimbangan elektrolit yaitu diare kronis yang dapat menyebabkan kehilangan elektrolit seperti kalium dan natrium. Lalu ada wasir atau hemoroid yang sering terjadi akibat konstipasi kronis dan mengejan saat buang air besar. Lalu ada gangguan pencernaan lain seperti yang itu IBS dapat berhubungan dengan gangguan pencernaan seperti dispepsia fungsional, reflux asam lambung atau GERD, atau sindrom pertumbuhan bakteri usus halus atau SIBO. Eh, Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.